Sejarah kemunculan komputer dimulai dari pembuatan komputer sederhana hingga komputer masa kini. Monitor adalah alat yang memiliki tugas untuk menampilkan data pada layar. Monitor dapat menampilkan berbagai data, mulai dari data berbentuk tulisan, gambar, foto, grafis, video, dan juga animasi. Bentuk monitor biasanya mengambil dasar bentuk persegi panjang dan permukaan layar kaca yang datar atau sedikit cembung. Ukurannya sangat beragam, mulai dari monitor untuk komputer yang sangat mini hingga monitor untuk komputer besar. Ukuran monitor tidak terlalu berpengaruh pada proses kerja dalam komputer. Hanya saja, ukuran monitor ini lebih berpengaruh pada mata pengguna. Rancangan keyboard yang paling umum adalah yang dibuat oleh IBM. Keyboard ini memiliki 101 tombol kunci yang disusun dalam 4 kelompok. 2 yang pertama adalah kunci-kunci alphanumeric dan blok kunci angka. 2 yang terakhir adalah tombol fungsi dan tombol penggerak kursor. Speaker dalam komputer merupakan benda elektronik yang berfungsi sebagai media pengeluaran suara atau bunyi dari berbagai kegiatan yang dilakukan dengan komputer. Biasanya, speaker ini terdiri dari satu pasang. Speaker dalam komputer sangat berperan penting karena tanpanya, maka suara yang seharusnya bisa kita dengar, misalkan suara dari film yang kita tonton dalam komputer ataupun suara musik dari games yang dimainkan dengan komputer, tidak mungkin bisa didengarkan. Mouse adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian yang ada pada layar komputer, mengatur letak kursor, dan sebagai alat penunjuk untuk memilih perintah tertentu pada layar komputer. Bentuk dasar mouse adalah berupa benda kecil dengan bagian bawah yang datar, didesain untuk dapat digunakan dengan satu tangan, terdiri dari satu atau lebih tombol di bagian atasnya, memiliki alat mendeteksi arah atau bola yang dapat menggelinding di bagian bawah, dan kabel yang menghubungkan mouse dengan komputer. Printer adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan output dari hasil kerja dalam komputer berupa tulisan atau gambar di atas kertas. Secara mendasar, printer terdiri dari bagian utama. 1. Kabel penghubung dengan CPU. 2. Alas untuk menyimpan kertas sesuai dengan ukuran kertas yang beredar di pasaran. 3. Alat penggulung kertas yang berperan menarik dan mengeluarkan kertas saat proses cetak berlangsung. 4. Bahan pencetak, apakah itu berupa pita, tinta, atau cahaya laser. Scanner menjadi perangkat yang sangat penting karena di dalam komputer seringkali data yang diperlukan sebagai masukan adalah data berupa gambar atau foto. Bentuk dasar scanner umumnya mengambil bentuk persegi panjang. Mengingat data yang akan dimasukkan seringkali berbentuk datar atau 2 dimensi, meski tidak menutup kemungkinan untuk objek 3 dimensi. Scanner memiliki penutup sebagai upaya untuk meminimalkan cahaya luar masuk. Modem adalah alat dalam perangkat komputer yang mampu menghubungkan komputer dengan komputer lain untuk melakukan pengiriman fax atau untuk berkomunikasi antar pengguna dengan jalan menghubungkan komputer dengan sambungan telepon. Dengan adanya modem, maka kamu dapat melakukan hubungan internet, dapat menonton televisi dalam komputer kamu, dan berbagai pekerjaan lain yang mengharuskan kamu untuk berhubungan dengan yang lain secara langsung. Dalam ilmu komputer, disk adalah salah satu untuk menyimpan informasi atau data. Disk adalah alat untuk menyimpan informasi atau data berbentuk kepingan atau lempengan datar yang terbuat dari material sensitif yang bereaksi pada bidang magnet.
Pena cahaya adalah sebuah pena yang menggunakan cahaya dalam prinsip kerjanya. Pena cahaya merupakan salah satu alat masukan pada komputer untuk memilih item-item tertentu atau memilih perintah di layar secara langsung. Prinsip kerja pena cahaya hampir sama dengan mouse, sama-sama memilih item dengan mengklip yang ada di samping pena, atau bisa dengan cara menekankan pena di permukaan layar monitor. Pengen tahu prinsip dasar kerja komputer? Gimana sih hubungan antar perangkat yang dimiliki? Yuk kita lihat. Sistem komputer terdiri dari 4 unsur utama, yaitu unit pemrosesan pusat, unit masukan, unit penyimpanan, dan unit keluaran. Pertama, kamu memasukkan data atau perintah tertentu dari salah satu unit masukan seperti keyboard, mouse, atau scanner. Lalu, CPU menerima sinyal dari unit masukan dan mengikuti perintah yang tersimpan dalam chip RAM dan chip ROM. CPU memproses dan menerjemahkan perintah yang masuk. Dan terakhir, CPU mengirim sinyal yang dikirim ke unit keluaran deh, seperti monitor, printer, dan speaker. Hehe, susah-susah gampang ya. Tapi ingat loh, sebenarnya selain unit-unitan tadi yang bisa kita sebut sebagai hardware, ada juga yang kita sebut sebagai softwarenya. Software berfungsi untuk menjalankan komputer yang mengontrol kerja para unit-unitan tadi. Contoh deh, kenal Bill Gates kan yang membuat Microsoft? Nah, Microsoft itu yang disebut software yang berfungsi sebagai operating system. Makanya operating system itu adalah program yang harus pertama kali diinstal sebelum program-program lainnya.